itu apa sih, Kak? Kalau kalian pikir hukum itu cuma tentang pasal dan undang-undang, kalian salah besar. Sini aku kasih tahu apa itu struktur ilmu hukum, biar kalian tahu bagaimana pondasinya. Apa itu struktur ilmu hukum? Struktur ilmu hukum adalah kerangka sistematis untuk kita memahami apa itu hukum dan cara kita memahami hukum. Mulai dari teori-teorinya, asas-asasnya, sampai dengan norma dan cara kita menerapkannya di kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur struktur dalam ilmu hukum. Di sini yang pertama mengikuti adalah objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum sendiri membahas hakikat hukum, apa itu hukum, dan bagaimana hukum itu hadir dan ada dalam masyarakat. Dalam objek ini terbagi di dua bagian, objek material dan objek norma. Objek material adalah suatu hal yang mempelajari suatu ilmu, yang dimana perilaku manusia dilihat dalam masyarakatnya. Lalu objek normal. Objek normal sendiri adalah suatu hal atau sudut pandang yang mempelajari objek materialnya, yang dimana lihat dari perilaku manusia dari segi hukumannya. Yang kedua adalah metode ilmu hukum. Dalam metode ilmu hukum ini kita akan bahas hukum itu secara ilmiah, yang dimana di metode ini terbagi di dua bagian, yaitu metode normatif dan metode imperatif. Metode normatif adalah kita akan mengikuti ilmu hukum itu dari segi norma dan aturan tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan asas. Lalu yang kedua adalah metode imperatif. Di sini kita akan meneliti hukum itu dari perintah yang ditaati yang sifatnya maksa dengan tujuan untuk ketertiban dan keadilan. Tiga adalah sistematika dalam ilmu hukum. Ini adalah susunan ilmu hukum yang meliputi asas dan teori hukum, norma dan peraturan positif, serta penerapkan hukum dalam praktik. Lalu tujuan ilmu hukum itu apa? Tujuan ilmu hukum dalam memberikan keadilan yang adil, pasti dan bermanfaat di masyarakat. Adalah cabang-cabang ilmu hukum. Pada satu ilmu hukum terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada dasar hukum teori. Pada yang kaji asas dan hakikat hukum secara mendalam dan abstrak. Kedua ada ilmu hukum berkajian. Dan dalam hal ini diteliti aturan positif suatu negara. Dan yang ketiga ada ilmu hukum empiris, di mana hukum itu dinilai sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Pertama kita ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan utama. Yang pertama, teori dan asas. Prinsip utama hukum meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai landasan berpikir ilmiah. Yang kedua, norma dan penerapan hukum positif yang mencakup UUD, UU, PP, dan Perda sebagai hukum berlaku yang tertulis. Yang ketiga, penerapan hukum atau law in action. Praktik penegakan hukum, peradilan, dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Tujuan struktur ilmu hukum adalah untuk memberikan kerangka berpikir sistematis, membedakan hukum sebagai norma dan kenyataan sosial, mendorong penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat, serta menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Keterkaitan antara unsur. Tiganya saling berhubungan. Yang pertama, filsafat hukum. Filsafat hukum adalah dasar nilai dan tujuan hukum. Yang kedua, dogmatika hukum adalah aturan normatif dalam hukum. Yang ketiga, sosiologi hukum, yaitu penerapan hukum dalam masyarakat. Ketiganya saling menjaga agar hukum tetap adil secara teori dan efektif dalam praktek. Jadi, bisa disimpulkan bahwa struktur ilmu hukum itu memberikan penjelasan tentang bagaimana asas, norma, dan penerapan hukum itu saling berkaitan. Lewat struktur ini, hukum itu bersifat normatif dan sistematis. Dan juga hukum itu berorientasi pada keadilan dan kepastian hukum.